Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, HSC semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penghimpunan dana dan pembiayaan perbankan syariah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fikih Muamalah 2. Definisi penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, atau surat berharga lainnya. Definisi perbankan syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau adl wa tamazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau amaliyah, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram lainnya. Penghimpunan dana melalui wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si peminjam menghendakinya. Penghimpunan dana di perbankan syariah dilakukan atas dasar akad. Syarat-syarat akad wadiah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ijab dari penitip dan qabul dari penjaga baik dengan ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, dua belah pihak memiliki kelayakan melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Penghimpunan dana melalui investasi. Menurut pendapat Graham, investasi didefinisikan sebagai tindakan melalui analisis yang menyeluruh, menjanjikan keamanan dana pokok, dan memberikan return, keuntungan atau pengembalian yang memadai. Prinsip-prinsip investasi syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama halal, yang kedua maslahah. Yang pertama halal. Suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang bisnis yang subhat atau haram. Dan kehalalan juga menyangkut pada penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan. Yang kedua maslahah. Maslahah atau manfaat merupakan hal yang paling esensial dalam semua tindakan bermuamalah pada pihak yang terlibat dalam investasi. Masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Pada dasarnya setiap pelaku ekonomi akan berorientasi pada pencapaian maslahah. Manfaat investasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama manfaat bagi investor. Yang kedua, manfaat bagi yang mendapatkan investasi. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat secara luas. Yang pertama, manfaat bagi investor, yaitu mendapatkan bagi hasil sesuai dengan besar investasi yang ditanamkan dan sesuai dengan akad awal menurut prinsip syariah. Yang kedua, manfaat bagi yang mendapatkan investasi, yaitu mendapatkan tambahan modal sehingga memiliki kemampuan untuk meneruskan usahanya untuk melindungi perusahaan dalam lilitan hutang. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat secara luas, yakni investasi bisa digunakan untuk penelitian dan pengembangan supaya bisa meningkatkan produk-produk baru atau meningkatkan kualitas produksi. Prinsip mudharabah. Dalam melakukan penghimpunan dana melalui investasi, yaitu menggunakan prinsip mudharabah yang merupakan akad kerjasama modal dari pihak dana atau sohibul mal dengan pengelola dana atau perusahaan mudharib atas dasar bagi hasil. Ketentuan untuk sistem mudharabah. Yang pertama modal, yang kedua bagi hasil, dan yang ketiga resiko. Rukun-rukun mudharabah dibagi menjadi 5. Yang pertama sohibul mal atau pemilik dana. Yang kedua mudharib atau pengelola dana. Yang ketiga amal
usaha atau pekerjaan. Yang keempat, ijab dan qabul. Yang kelima adalah nisbah. Syarat mudharabah dibagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang terkait dalam akad adalah cakap bertindak hukum. Yang kedua, syarat modal yang harus digunakan harus berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, langsung diserahkan kepada mudharib. Yang ketiga, pembagian keuntungan harus jelas dan besarannya nisbah sesuai dengan yang disepakati. Pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan dana usaha untuk pembelian, pengadaan, dan penyediaan barang dalam rangka perputaran usaha atau proses produksi. Yang kedua, investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan investasi atau pengadaan sarana dan prasarana usaha atau alat-alat produksi. Yang ketiga, konsumtif. Konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada individu dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis dipakai dan bukan untuk tujuan produksi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh nasabah itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.